Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A mengambil role model yaitu Bapak Jenderal Hugeng Iman Santoso. Nama kelompok kami yaitu beranggotakan Bapak Eka Ardiansyah, Bapak Haryo Bimo Gunadi, Ibu Rohintan M. Pasaribu, Bapak Abdilal Fairuz, dan Bapak Jerry Eden. Jenderal Hugeng Iman Santoso merupakan putri sulung dari pasangan Sukaryo Karyo Atmojo dan Umi Kulsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga priai, ayahnya merupakan pegawai atau amtinar pemerintah Hindia Belanda. Namun perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Hugeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Hugeng mengenyam pendidikan dasar pada usia 6 tahun. Pada tahun 1927 di HIS. Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki MULO, yaitu pendidikan setingkat SMP di Pekalongan. Pada tahun 1937, setelah lulus dari MULO, ia melanjutkan pendidikan ke AMS, pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak memperdulikan ras atau bangsa apapun. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di RSH, yaitu di Batavia. Pada masa awal karir Jenderal Hugeng, setelah proklamasi kemerdekaan, Hugeng bergabung dengan Kepolisian Negara Indonesia. Di awal kemerdekaan, ia aktif di bidang intelijen dan keamanan. Pada tahun 1956, Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, menata ulang sistem dan melawan penyalahgunaan wewenang. Beliau juga dikenal dengan tegas menolak suap dan nepotisme. Pada tahun 60-an, Hugeng menempati posisi Direktur Reserse Kriminal, menangani berbagai kasus penting dan sangat anti terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di masa transisi pemerintah Soekarno ke Soeharto, Hugeng sempat ditugaskan sebagai Menteri Luar Negeri. Dan puncak karirnya, Jenderal Hugeng dipercaya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1968 sampai 1971. Beliau menjadi Kapolri kelima dengan pangkat Jenderal Polisi, membangun citra Polri yang profesional dan bersih, melawan mafia, korupsi, dan intervensi politik. Karena ketegasannya, banyak pihak merasa tidak nyaman, termasuk kalangan elit yang terlibat bisnis ilegal. Di akhir karir Jenderal Hugeng, yakni mengundurkan diri tahun 1971, diyakini karena tekanan politik dan ekonomi akibat keberaniannya membongkar praktik korupsi. Setelah pensiun, Hugeng dikenal sebagai budayawan, pelukis, dan pemain musik. Jenderal Hugeng wafat pada tanggal 14 Juli tahun 2004 di Jakarta. Beliau meninggalkan warisan dan penghormatan yang luar biasa. Dikenang sebagai polisi jujur di Indonesia, namanya sering dijadikan simbol integritas dan korupsi. Sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid pernah berkata, di Indonesia ada 3 polisi yang jujur, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Dalam kehidupan sehari-hari, Jenderal Hugeng menerapkan nilai-nilai berakhlak.
yang diantaranya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai berorientasi pelayanan yang ada pada diri Jenderal Hugeng ini dikenal sebagai figur polisi yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan pelayanan publik yang baik. Ia menjadi contoh nyata bagaimana seorang polisi bisa berintegritas tinggi dan dicintai masyarakat. Namanya sering dikaitkan dengan semangat reformasi dan pelayanan Polri yang humanis serta merakyat. Nilai akuntabel dalam diri Jenderal Hugeng. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Iman Santoso adalah sosok teladan dalam mewujudkan nilai akuntabel dalam kehidupan sebagai aparatur negara. Akuntabilitas yang berarti tanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan sesuai hukum dan etika. Benar-benar tercermin dalam setiap langkahnya sebagai pemimpin. Dalam masa jabatannya sebagai Kapolri, Hugeng dikenal tegas menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun fasilitas pribadi dari pihak manapun. Ia menolak mobil mewah dan diberikan oleh seorang pengusaha, bahkan mengembalikannya karena dianggap dapat merusak integritas jabatannya. Tidak hanya itu, ia juga sering menyatakan bahwa keluarganya tidak boleh hidup dari uang yang tidak halal. Prinsipnya ini menjadi landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Sosok polisi Jenderal Hugeng juga merupakan polisi yang kompeten. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso adalah contoh nyata aparatur negara yang menjalankan tugas dengan penuh kompetensi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara profesional, tepat, dan penuh tanggung jawab. Nilai kompeten dalam core value ASN mengharuskan pegawai negeri untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas tinggi, serta siap menghadapi tantangan dan perubahan. Semuanya tercermin jelas dalam perjalanan karir Hugeng. Sebagai Kapolri, Hugeng tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membenahi institusi kepolisian dari dalam. Ia menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bahkan di lingkungan internal kepolisian, ia memimpin dengan integritas, menjadikan hukum sebagai panglima dan tidak membiarkan jabatan melumpuhkan keadilan. Jenderal Hugeng bukan hanya dikenal karena ketegasannya, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati, terbuka, dan menghormati semua orang tanpa memandang jabatan, status, atau kekuasaan. Dalam setiap tindakan dan tutur katanya, ia selalu menjaga hubungan yang seimbang antara dirinya sebagai pejabat negara dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayaninya. Salah satu bentuk keharmonisan Hugeng terlihat dalam cara membangun relasi yang manusiawi dan bersahabat baik dengan bawahan, sesama aparat maupun rakyat biasa. Ia tidak pernah bersikap arogan, bahkan ketika menjabat sebagai Kapolri. Ia memperlakukan semua orang dengan adil dan santun, menjadikan suasana kerja di lingkungan kepolisian terasa nyaman, saling percaya dan saling menghargai. Jenderal Hugeng adalah wujud nyata dari loyalitas sejati kepada bangsa, negara, dan rakyat, bukan kepada kekuasaan atau kepentingan pribadi. Di tengah arus kuat tekanan politik dan intervensi kekuasaan pada masa jabatannya, Hugeng tetap berdiri tegak memegang prinsip dan sumpah jabatan sebagai abdi negara. Loyalitas Hugeng bukanlah kesetiaan buta, tetapi kesetiaan yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab moral. Ia loyal kepada konstitusi, kepada tugas institusi dan kepada kepentingan rakyat. Jenderal Hugeng adalah gambaran nyata seorang pemimpin yang adaptif, mampu menghadapi perubahan zaman, tantangan jabatan, serta tekanan moral dan politik dengan cara yang bijak dan juga cerdas. Ya, di sepanjang karirnya, Hugeng menempati berbagai posisi penting, mulai dari Kepala Jabatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di setiap jabatan itu, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dengan cepat terhadap tugas dan dinamika yang berbeda. Ia belajar secara cepat, memahami medan kerja dengan cermat, dan mengambil keputusan yang tepat meski dalam situasi yang sangat sulit. Jenderal Hugeng Iman Santoso adalah figur pemimpin yang tidak bekerja sendiri, tetapi percaya bahwa perubahan besar hanya bisa tercapai melalui kerjasama. Artinya adalah kolaboratif. Sebagai Kapolri yang dikenal tegas dan juga bersih, Hugeng ini tidak bersandar pada kekuasaan atau jabatan, tapi membangun jaringan kolaboratif dengan masyarakat, media, dan juga aparatur negara. Nah, dalam kepemimpinannya, ia membuka diri terhadap kritik
dan masukan dari berbagai pihak, masyarakat, dan lain-lain. Nah, ia menjalin hubungan erat dengan wartawan karena menyadari pentingnya peran media dalam mendorong transparansi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika banyak pejabat takut terhadap media, Hugeng justru menganggap media itu sebagai mitra dan bukan seorang musuh. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Iman Santoso merupakan sosok teladan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak ASN dalam setiap aspek kehidupannya, baik sebagai pemimpin maupun sebagai pribadi. Nilai berorientasi pelayanan tampak dalam visinya agar menjadi polisi menjadi sahabat dan pelindung rakyat, bukan ditakuti atau dijauhi. Ia menunjukkan akuntabilitas tinggi dengan menolak hadiah, fasilitas, maupun gratifikasi, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara terbuka. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.